Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Mezbah Doa malam hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Bawalah persembahan pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi Tuhan. Mari ajak seluruh kerabatmu dan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bareng-bareng. Kau Bapa yang selalu berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertai-Ku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Kau Bapa yang selalu mengasihiku, Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu, ya Tuhan, menyertai-Ku. Kami percaya dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Kuliana rana lambo, kiriana lama yase, haleluya. Shikana
Rana Lamaya Sandara Lamo. Haleluya. Shandara Lamaya Sandara Lamo. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Yesus, kami perlu Engkau dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kami sangat memerlukan-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu. Kami rindu. Kami rindu Tuhan. Kami menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami membutuhkan-Mu setiap waktu, setiap detik, setiap saat kami butuh Kau. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan dalam naungan-Mu. Ya Tuhan, aman sempurna. Mari angkat tanganmu, terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan dalam naungan-Mu. Ku aman. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Bawa kami, Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Korana lama ya sanarana lambu, Rikana lama ya se. Haleluya. Rana lama ya su. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Kau Tuhan.
Nyatakanlah isi hatimu. Shalabaralabaralabara. Shadaralabatakanaralamu. Haleluya. Yesus. Kami angkat tangan kami terus memuji, menyembah. Kami mengangkat tangan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Jesus. We love you so much. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ya Tuhan, bagimulah segala pujian. Ya, Bagimulah segala hormat, bagimulah Yes. segala kemuliaan, ya, pengagungan, peninggian datangnya. Kora-kara-kara hanya bagimu ya Tuhan. Kora-kara-kapa para pakokara-kara sikit-dikit-dikit. Kora-kara-kara apapun yang kami alami, kami membawa hidup kami untuk menyembah, memuliakan, menikah namamu. Engkau yang layak Tuhan. Engkau layak, Engkau sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami dapat doakan dan pikirkan. Kora-kara papa para pakokara-kara sikit-dikit-dikit. Kora-kara-kara sikit-dikit-dikit. Kapara pakokara. Dipermuliakanlah namamu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami anak. Kara-kara biarlah firman kebenaran sampai. Karena kami mendapatkan firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang menghidupkan. Glory to God. Ya Tuhan, sungguh orang-orang sekadang-kadang kami bersyukur karena berbicara dan berkata-kata. Berikan kami kerenah hati untuk menerima segenap firman dengan penuh percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, bagaimana kabar saudara? Saya berharap saudara keadaan selalu baik ya. Amin. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Nah, mari saya ajak kita merenungkan bersama, membaca. Mari Ibu Flora membaca kitab Nehemia pasal yang 8 ayat yang ke-11. Waktu Yeremia diperintah oleh Tuhan untuk dia membangun kembali tembok dan kemudian merestorasi orang-orang yang sudah dalam kepedihan, dalam kesusahan, maka selesai dia membaca firman Tuhan dan mereka meraung-raung, kemudian di ayat yang ke-11 ini Yeremia pasal yang ke-8 ayat 11 Nehemia. Nehemia ya.
8. Silakan. Ya. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Dalam bahasa Indonesianya tadi kita membaca, kamu jangan susah, tenang. Hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Kalau saya membaca bahasa Inggrisnya Nih, King James ya. dalam New King James, Ibu ada di situ? Ada. Ya, silakan Ibu baca. Nehemiah 8 verse 11. So the Levites stilled all the people, saying, hold your peace, for the day is holy. Neither be ye grieve. Jadi di situ dikatakan, karena ini hari yang kudus, ya, jangan kamu bersusah hati, dan jangan kamu tenanglah, sebab ini hari yang kudus. Nah, kenapa alasannya? Di ayat yang sebelumnya dikatakan ayat 10 ya, silakan Ibu Fora baca ayat 10. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Jangan kamu bersusah. Ini alasannya kenapa Nehemia minta supaya kita, silakan Bu. Ya. Nehemia 8 ayat 10. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat Taurat itu. Perhatikan, ketika mereka menangis, Nehemia berkata, jangan kamu bersusah hati. Ayat 11 juga sama. Dikatakan, sebab sukacita, ayat yang ke-10. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggris, kalau kita membaca, disebut the joy of the Lord is your strength. Dalam bahasa Inggris, the joy of the Lord is your strength. Jadi Nehemia memberikan sebuah statement yang powerful. Di tengah-tengah orang menangis, sedih, susah. Dia bilang tadi ayat yang ke-11, jangan kamu bersusah hati. Jangan kamu sedih. Yang ayat yang ke-10, dia berkata, karena sukacita di dalam Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau di dalam bahasa Inggris, the joy of the Lord is your strength. Jadi kamu tuh kalau bersukacita, kamu tuh jadi kuat. Karena itu kekuatan kita. Wah. Nyanyi ya, ada lagunya. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my 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 strength. Yeah, once again. The joy of the Lord is my strength. 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 Nah, kebenarannya apa sih Pak? Kenapa sih Alkitab menulis the joy of the Lord is my strength? Karena saudara, sukacita itu adalah sebuah pilihan, ya. Saudara, itu yang saudara tidak bisa Anda pilih adalah apakah yang akan datang hari ini, apa-apa yang akan datang besok. Anda nggak bisa pilih itu. Tapi yang saudara bisa pilih adalah suasana hati saudara, itu saudara yang bisa pilih. Menetapkan apakah saudara mau menetapkan sukacita atau hidupmu sedih, atau saudara sengsara, atau saudara memilih terus dalam keadaan gusar, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres waktu saudara susah.
itu keputusan kita. Tetapi kalau Alkitab menulis the joy of the Lord is my strength, berarti ada rahasia, ada kuncinya ketika kita bersukacita. Betul nggak saudara? Karena itu kekuatan. Jadi dia bisa mengubah situasi ketika saudara, nanti saya akan bahas apa sih kekuatan kalau orang itu belajar dia belajar setting hidupnya bersukacita. Coba kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Jauh-jauh sebelum kita perjanjian baru ditulis, sudah ada kebenarannya. Sekarang Ibu Flora baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 Ya. dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, the joy of the Lord is my strength. Kalau kamu jadi, Alkitab tulis, jadi orang-orang tadi latar belakangnya mereka sedih, mereka nangis, mereka ingat akan dosa-dosa mereka, ingat kegagalan-kegagalan mereka, sehingga mereka sedih. Tapi Nehemia bilang, kamu jangan susah, kamu jangan sedih. Kalau kamu makin sedih, kamu tidak bisa bangkit dengan kekuatan yang baru. So that's why kamu harus bersukacita. Bahkan Alkitab dalam perjanjian baru ditulis gini, bersukacitalah senantiasa, artinya dalam sukacita, dalam duka sukacita, dalam masa sukacita lebih lagi. Jadi sukacita itu adalah sebuah pilihan kita. Amin. Kalau pilihan berarti kita bisa set dong. Coba ya, kita membaca Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya pengen supaya saudara ngerti, dan ini penting sekali buat orang Kristen supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang moody. Moody itu ya, datang hari ini mukanya monyong, besok senang, besok lagi monyong gitu. Nggak boleh gitu Kristen. Kristen itu nggak boleh monyong gitu, nggak boleh. Kristen itu harus sukacita senantiasa karena kamu memancarkan sukacita Kristus. Sekarang baca Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat yang pertama, karena itu kalau kamu mau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya bahasa Indonesia nih, saya mencoba mencari terjemahan ayat kedua, Bu. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas. Sekarang yang kedua, Bu, ayat Kolose pasal di bawah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Diulangi lagi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba saya baca dari terjemahan bahasa Inggris, English Standard Version. Kalau di dalam New King James dia bilang set your affection. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris yang ESV disebut gini, ini English Standard Version. Disebut gini, set your mind on thing above. Set your affection, perasaan, on thing above. Dalam bahasa terjemahan yang lain dia bilang set your mind, ini kalau saudara punya American Standard Version, set your mind. Ini bicara apa? Ini pikiran, perasaan itu jiwamu. Jadi kalau kita lagi keadaan tidak senang, kita dalam keadaan lagi susah, yang harus saudara set itu adalah pikiran saudara. Set your mind. Jadi sukacita itu keputusan. Saudara mau sedih, nikmati sedih sampai sebulan bisa, seminggu bisa, sejam bisa. Tetapi ada orang yang bisa memilih, aku memilih pokoknya as soon as possible, I will turn my mind on thing above. Aku mau setting setiap kejadian yang terjadi dalam hidupku ada dalam rencananya. Tidak ada kejadian dalam rencana, tidak ada kejadian dalam hidupku yang tidak ada rencana Tuhan di dalamnya. Orang yang bisa melihat baik yang buruk, baik yang jahat, atau baik yang baik dan yang buruk datang dalam hidupnya, dia yakini
bahwa Tuhan tidak pernah, bahwa Tuhan selalu involved di dalamnya, maka dia tidak pernah setting hidupnya berkesedihan atau berkesusahan panjang. Oleh karena itu saudara bisa pilih. Saudara chat. Sukacita atau susah adalah pilihan kita. Saudara, orang kalau nggak punya duit, ada yang orang yang langsung susah, sedih, khawatir. Ada orang yang kalau nggak punya duit, santai aja ada. Yakin dia, walaupun hari ini aku nggak punya duit, tapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi sukacita kita itu set on thing above. Setting berdasarkan apa yang Tuhan janjikan, bukan apa yang kita lihat. Itu maksudnya. Set your mind, set your affection on thing above. Segala sesuatu saudara mesti kembalikan semua apa yang menjadi rencana yang terjadi dalam hidup kita. Setting kepada rencana Tuhan. Setiap kali saudara melihat rencana Tuhan, saudara tidak akan goyah. Jadi dalam kehidupan ini ada dua macam Kristen. Kristen pertama namanya Kristen termometer. Kristen termometer itu adalah Kristen yang gini. Kalau suhunya panas, ya termometer itu ngikuti panas. Suhunya dingin, dia ikut dingin. Nah itu Kristen termometer. Kalau suasana di luarnya sedih, dia ikut sedih. Di luarnya bahagia, dia ikut bahagia. Sukacitanya ditentukan oleh karena banyak duit apa tidak. Lagi senang apa tidak. Saya pengen supaya saudara, perhatikan ya. Kalau saudara setting ini di dalam hatimu, saudara akan membiasakan diri sekalipun saudara menghadapi masalah yang sulit, yang sukar, set your mind on thing above. Setting hidup saudara sesuai dengan firman. Above itu segala sesuatu yang datang dari atas, itu hikmat yang datang dari atas, firman yang datang dari atas. Oleh karena itu, saya selalu mempercayai ini. Dan saya suka nyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Pak, bukankah kalau kita lagi betul-betul menghadapi dalam keadaan susah, bukankah kita susah? Ya, siapa yang bilang nggak susah? Ya susah. Nah, susahmu itu manage-nya apakah kamu susah sejam atau susah 10 menit, susah 1 bulan atau susah 1 tahun. Kalau saudara tanya, Bapak pernah nggak kehabisan duit? Pernah. Pernah nggak Bapak susah? Pernah. Bapak pernah nggak sedih? Pernah. Tapi kalau saya biarkan ketika saya melihat kesulitan dan kemudian saya membiarkan diri saya sedih, kesedihan, kekhawatiran tidak pernah menolong kita. Gak pernah. Yesus malah bilang, kamu khawatir juga tidak akan menambah sehasta sedikit pun. Jadi kalau saudara mungkin tanya sama saya, Pak kalau khawatir, kalau sedih gimana? Iya, sekejap aja gitu. Kalau saya memilih as soon as possible.
Aku sedih. Waduh, kurang duitnya. Waduh, gitu sedih. Tapi habis itu, set your mind on thing above. Jadi kalau gitu jangan jadi Kristen termometer dong, Pak. Jangan. Saudara harus jadi Kristen termostat. Pak, apa bedanya kalau termometer? Itu waktu dingin, waktu panas. Karena memang dia namanya termometer. Tapi kalau termostat, itu dia Kristen, termostat Kristen yang jadi penentu. Coba cek. Kristen termostat adalah Kristen yang menentukan sukacita dan kemenangan. Saudara yang tetapkan, persoalan belum berubah, situasi belum berubah, tapi you have to set your mind on thing above. Saudara pikirkan, saudara memikirkan dan setting perasaanmu tadi kan, set your affection, set your mind, set your will. Semua keputusan yang saudara ambil harus berdasarkan firman Tuhan. Tuhan bilang, jangan sedih, nggak ada. Sedihlah kamu, nggak ada perintah. Khawatirlah kamu, nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa mesti dinikmati lama-lama? Tapi, kalau saudara tanya saya, pernah nggak Pak? Pernah. Waktu nggak ada duit gimana? Sedih. Tapi jangan lama. Terus gimana? Pegang janji Tuhan dong. Pegang janji Tuhan supaya nggak lama-lama. Itu Kristen termostat. Termostat itu dia yang menentukan. Walaupun situasinya sedih, dia harusnya sedih. Dia set. Kalau satu ruangan suhunya 30 derajat. Masuk panas 31 derajat. Tapi ketika Anda nyalakan AC, ada bagian yang namanya termostat. Itu yang saudara pencet-pencet itu. Termostat itu. Anda pencet 20, itu AC akan bekerja. Zrrrt, ngikutin apa? Bukan termometer. Ngikutin termostat. Kalau Anda set 25, dia akan berhenti di suhu 25. Begitu dinginnya 25 berhenti. Kalau sudah set 20, dia akan dingin sampai 20. Dan setelah 20 dia berhenti. Setelah dingin, dia lepas. Tidak lagi bekerja AC. Off. Nanti kalau naik lagi, dia jalan lagi. Jadi hidup saudara bukan ditentukan oleh situasi. Tapi hidup saudara menentukan situasi. Hati saudara yang set, yang menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara. Jadi kalau gitu, bolehkah Pak, aku tahu di dalam firman Tuhan, apa akibatnya kalau saya membiasakan diri bersukacita sekalipun sometimes keadaan saya susah. Bisa sometimes keadaan tidak menyenangkan. Sometimes yang keadaan yang menyulitkan. Kadang-kadang. Mari baca ya. Ada Ibu Flora akan membaca akibat ya yang mari kita membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 ya, kita baca. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ya, Tuhan bilang janganlah hendaknya kamu khawatir. Makanya khawatir, susah, sedih, nggak pernah diperintah oleh Tuhan. Nah kalau memang Tuhan bilang jangan khawatir, kalau saya so simple person. Jadi orang yang sangat simple. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, saya nggak mau khawatir. Walaupun para ahli berkata, ya kekhawatiran, kesedihan itu harus dinikmati. Kalau saya nggak mau. Itu manusiawi. Tapi kalau saudara mau hidup secara ilahi, itu setting hidup saudara. Set your mind, set your affection, set your decision according to the word. Tergantung dari kebenaran. Atau dalam Kolose pasal 3, set your mind on thing above. Jangan khawatir. Saya kalau khawatir, bisa ngalamin khawatir, bisa sebentar.
Balik lagi, tetapi nyatakanlah apa yang kamu khawatir, ada way out-nya. Jangan dinikmati. Tapi kekhawatiran, persoalan yang membuat kamu khawatir tadi, nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan. Jadi kita mesti ngobrol sama Tuhan, dirubah dari rasa khawatir, dirubah menjadi ucapan syukur. Wow. Waktu saudara berdoa, sama sih. Tuhan, duitku habis. Tuhan, budgetku kurang. Tuhan, lihat keadaan ngepres banget Tuhan. Hanya Kau yang bisa menolong Tuhan. Aku bersyukur kalau Tuhan selalu menolong. Hari ini Kau pasti menolong. Masa yang lalu juga akan menolong. Waktu saudara berkata gitu, yang keluar bukan sedih, bukan khawatir. Tapi yang keluar iman. Karena saudara berkata, sekali Tuhan pernah menolong, Dia akan menolong aku lagi. Sekali aku pernah punya pengalaman Tuhan menolong aku, Tuhan pasti akan menolong aku lagi. Itu yang setiap kali saya lakukan ketika habis duit, nggak punya duit. Habis ada diomelin orang, tertekan. Selalu saya datang kepada Tuhan, rubah kekhawatiran, kesedihan itu, ubah menjadi doa dan ucapan syukur. Amin. Kalau memang Tuhan menyediakan, kenapa sih nggak cerita sama Bapak? Kamu cerita sama Bapak, juga Tuhan Bapak nggak marah. Dia senang malah. Apalagi kalau ditambah ucapan syukur. Waduh, saudara, ucapan syukur membuat hatimu berbahagia. Banyak orang bilang gini, gimana saya bisa ngucap syukur, hatinya aja nggak bahagia. Dirubah. Jangan tunggu bahagia baru mengucap syukur. Justru waktu kamu mengucap syukur, you change your circumstance. Kamu mengubah lingkunganmu. Kamu mengubah suasana hatimu. Ya. Jadi pada waktu saudara belajar mengucap syukur, disitulah atmosfer mulai berubah. Nah sekarang, Pak, kalau gitu impact-nya apa saja hidup saya? Nomor satu, kalau saudara bersuka cita, maka saudara nomor satu, saudara akan mengubah atmosfer hidup saudara. Mengubah atmosfer hati saudara. Saudara mengubah atmosfer lingkungan saudara. Kalau satu orang itu khawatir, cemas, ada satu orang yang mempercayai janji Tuhan dan dia mengucap syukur dengan keyakinan imannya bahwa Tuhan yang dulu pernah menolong, dia juga Tuhan yang akan menolong. Itu suasana berubah. Saya masih ingat sudah tahun 98 ya. Saya masih bekerja di kala itu, terjadi krismon besar. Lalu kemudian pada waktu krismon itu, saya masih ingat tuh. Semua perusahaan udah PHK, di tempat di mana saya bekerja nggak PHK. Tapi udah nggak ada yang jalan sama sekali. Jadi production stop karena gudang penuh. So that's why orang cuma menunggu dan harus dibayar. Lalu kemudian mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Wah, kita ini sebentar lagi di PHK. Stop! Saya bilang begitu. Padahal saya sendiri juga sama sih. Situasinya sama dengan mereka. Nggak ada kerjaan yang harus dikerjakan. Tapi saya tidak mau mengucapkan sesuatu yang kesedihan itu diucapkan. Saya nggak mau. Jadi gimana Pak? Saya bilang stop. Kenapa stop? Supaya mereka nggak ngomong lagi. Stop. Apakah itu yang kamu inginkan? Bukan. Kalau kamu tidak ingin itu terjadi, kamu tidak mau di PHK, jangan berkata, ucapkan syukur. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan pernah menolong, sekarang juga Tuhan akan menolong lagi. Amin. Saya katakan, Tuhan pasti menolong keadaan kita. Kenapa? Saya percaya. Ada satu orang saja di perusahaan itu yang percaya Tuhan, lingkungan semua berubah. Saya pergi ke gudang-gudang, saya tumpang tangan. Semua gudang-gudang, saya bilang, semua pokoknya yang di situ, Alpina kamu keluar, ini kamu keluar. Kepala gudangnya lihat, mungkin saya dipikir ini Pak Wiryo ini udah mulai agak setengah atau gimana ya. Apa dia stres? Ditumpangi tangan semua barang-barang di gudang.
Terus ketika mereka lagi membicarakan Pak Wiryo lagi stres, saya bilang enggak, saya enggak lagi stres. Saya lagi memperkatakan iman saya. Ya. Kalau Tuhan melihat itu, daripada saudara sedih, ngomong negatif, lebih baik saudara naikkan ucapan syukur saudara, sukacita saudara, dan saudara rubah, membuat yang lain mengalami perubahan. Mereka punya harapan. Mereka saya diketawain, sekali dua kali ketawain. Tapi 1 minggu kemudian datang 1 mobil box. Kecil. 1 mobil box kecil. Dia bilang mana bisa. Ini kecil awan sekepal. Tapi sebentar lagi akan datang kontainer. Ya. Saya begitu itu keluar. 1 minggu kemudian datang kontainer. Artinya apa saudara? Artinya gini. Waktu saudara biarkan kesusahanmu itu terus melanda hidupmu, kekhawatiran melanda, tidak akan pernah merubah situasimu. Ya. Tapi ketika saudara masuk dan saudara mengikuti seperti Nehemia berkata, jangan sedih, bersukacitalah. Waktu saudara bersukacita, saudara mengubah situasi, mengubah keadaan hatimu, mengubah situasi lingkunganmu, dan mengubah atmosfer yang ada di sekitar saudara. Oke, sekarang yang kedua. Kita membaca yang kedua. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wow. Yang kedua, kalau saudara bersukacita, saudara gembira, Alkitab tulis gini, sukacita itu dapat menyembuhkan saudara. Amin. Mungkin ada saudara yang sakit, sembuh. Ada yang bangkrut, bangkrutnya sembuh. Ada yang sakit betulan, sembuh. Karena Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, bukan seperti obat. Kalau lagu itu berkata, hati yang gembira adalah obat. Terus dia bilang, seperti obat hati yang senang. Salah, itu enggak Alkitab. Seperti obat, salah. Tuhan bilangnya apa? Obat yang manjur. Jadi kita mesti ngomongnya gini. Nyanyikan ya, bareng-bareng ya. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi yang kedua, apa yang terjadi ketika saudara bersukacita atau bergembira? Saudara akan sukacita atau sukacita saudara atau kegembiraan saudara tadi itu dapat menyembuhkan semua penyakit kita. Wow, apapun penyakitnya, kanker, kantong kering, sembuh. Orang susahnya apa saja. Saudara chat, supaya kau yakin. Jadi kalau saya tuh jadi orang tuh simple. Kalau saya ada firman yang saya bisa pegang, saya percaya firman. Dan firman yang saya pegang itulah yang bisa mengubah situasi hidup saya. Saudara juga sama, saudara bisa menggunakan firman yang saudara percayai untuk mengubah situasi hidup saudara. Saya akan berdoa nanti, Bu Flora akan berdoa, siapapun yang saudara sakit, jangan sedih dengan sakitmu. Nyatakan dalam doa semua kesedihanmu dan naikkan ucapan syukur. Tiba-tiba kesembuhan bisa terjadi. Amin. Kemarin saya dengar kesaksian Pak Aris. Dia sedih sekali setiap kali sinusitis keluar cairan. Cairannya busuk,
Dia pikir ada orang yang sekitar dia yang bau mulutnya busuk. Padahal dirinya sendiri, dia cerita. Tapi kekhawatiran dia, ketidaknyamanan hatinya, dia bawa kepada Tuhan. Waktu doa fajar, waktu gelar perkara. Makanya saudara kalau ada susah, datang gelar perkara di doa fajar setiap jam 5. Ada hari di mana saya akan mendoakan yang sakit. Dan dia tiba-tiba dijamah Tuhan dan dipulihkan, disembuhkan total, secara total. Orang lain bisa operasi, bisa. Tapi Tuhan juga bisa melakukan operasi caranya Tuhan. Namanya kesembuhan supranatural atau kesembuhan ilahi. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang terjadi ketika seseorang itu dia bersukacita ya, atau bergembira ya. Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Kenapa Nehemia berkata bersukacita, bergembiralah kamu. Sekarang Mazmur 37 ayat keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Yang ketiga, kalau saudara bukan sedih, bukan khawatir, tapi malah saudara bergembira karena apa yang Tuhan buat. Ada yang tanya sama saya, Pak, gimana dalam keadaan sedih kok Bapak bilang suruh bergembira? Dalam keadaan susah, rakyat Israel menangis, kesedihan, kok Nehemia berkata, bersukacitalah. Ini bukan deny, bukan menyangkal bahwa kita nggak sedih, bukan. Tapi respons kita, walaupun memang kenyataannya memang dalam keadaan sedih, kenyataannya memang duit ngepres, kenyataannya memang tadi sakit. Nah, kalau itu saudara perhatikan, saudara bergembira karena Tuhan. Amin. Jadi bukan bergembira karena keadaan saudara, enggak. Saya bersukacita karena saya ingat ada janji Tuhan. Set your mind on thing above. Yang hebat, Mazmur 37. Kalau kamu bergembira karena Tuhan, akibatnya Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Kalau pas saudara lagi mepet, saudara butuh apa? Ya butuh berkat, butuh mujizat. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Pak, kenapa sih Tuhan suka-suka main kayak begini, main-main kayak ama gitu? Oh enggak, Tuhan enggak main-main. Dia punya goal. Kenapa saudara suka mengalami itu? Kenapa saya diizinkan mengalami itu? Supaya we always depend on God. Supaya saudara terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kalau saudara mau jujur, kalau saudara mau tanya sama saya, setiap kali saya mengalami kesedihan, saya memilih untuk bersukacita. Kalau saya lagi melihat ada Tuhan murka, saya lihat ada kejadian yang membuat tidak enak, maka saya memilih untuk bergembira, memilih untuk bersukacita. Ini akibat yang ketiga. Ketika saudara bersukacita, Tuhan akan memberi apa yang kau ingini. Atau dengan kata lain, Dia akan memberi apa yang kamu butuhkan. Atau dengan kata lain, Tuhan menjawab doamu yang selama ini tidak terjawab. Amazed kan? Kan lebih baik terima hadiah yang indah ketimbang kita harus terus-menerus dalam kesedihan. Saudara, banyak sekali masa-masa di mana saya harus susah, harus sedih. Dan saya memilih tidak mau membiarkan kesedihan itu berlarut-larut. Anda bisa putuskan. Apa yang datang, Anda nggak bisa pilih. Tapi saudara bisa pilih reaksi saudara, respon saudara terhadap keadaan yang datang dalam hidup saudara. Set your mind on thing above. Mari kita datang sama Tuhan. Ibu Flora akan berdoa. Apapun
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. sebab Kau berfirman, ketika Kau berfirman, Kau menyembuhkan. sembuhkan. Ini yang kami percayai. Kau bersabda, Ketika Kau bersabda, selamatkan. itu yang kami pegang. Tiada yang mustahil Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Mari kita satukan hati buat pokok doa yang dinaikkan oleh rekan-rekan, sahabat dan kerabat kita. ya, Apa para pakokarakan? Korak-karak apa para pakokarakan? Malam hari ini kami sepakat berdoa korak-karak buat teman-teman kami yang masukkan pokok doa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa para pakokar. Sekiranya kami percaya, kami mau belajar mempercayai firman Tuhan. Karak-karak. Sekiranya firman yang kami dengar Tuhan, sebab firman itu berkuasa, kami percaya Tuhan. Dan itu biarlah itu menjadi iman di dalam hidup kami. Tapi bukan hanya itu, biarlah pikiran kami pun memutuskan untuk kami melakukan firman ya Tuhan. Sehingga itu menjadi firman yang hidup dan kami mengalami kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan Tuhan. Korak-karak. Ajari Tuhan untuk kami bisa mengalami apa yang Kau janjikan. Dan kami tidak mengikuti perasaan kami, tidak mengikuti apa yang terjadi di depan kami, tapi kami mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Bawa pikiran kami untuk selalu memikirkan apa yang di atas, sesuatu yang bernilai kekal, bukan apa yang sementara kami alami. Malam ini kami bawa dalam doa kami untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan. Sekiranya mereka yang terbaring ada di rumah sakit Tuhan, korak-karak maupun yang sedang beristirahat di rumah, kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang menjalankan terapi Tuhan. Korak-karak. Secara khusus kami berdoa korak-karak buat anak-anak yang mulai gangguan Tuhan di dalam pencernaannya, di dalam pernafasannya Tuhan, saluran pencernaan setiap organ, karak-karak yang mengalami gangguan perut, yang tidak bisa menerima makanan, mengalami gangguan pada lever, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Kau menjamah dan menyembuhkan. Korak-karak, sembuh dalam nama Yesus. Korak-karak. Aku berdoa korak-karak. Korak-karak berdoa ketika anak-anak-Mu mengalami diagnosa yang tidak mengenakan Tuhan. Kami berdoa mengalami diagnosa kanker atau penyakit yang tidak tersembuhkan. Kami berdoa semua korak-karak kami mau memperkatakan firman Tuhan lebih daripada apa yang kami dengar Tuhan. Ajari kami mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami berdoa semua permutasi sel yang menyebabkan kanker, kami berdoa Engkau berhenti, Engkau kering dalam nama Yesus. Dan kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang mengalami gangguan pada tiroid ya, kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan, sembuhkan Tuhan. Korak-karak biar korak-karak apa yang gangguan pada tiroid boleh segera kering, sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, korak-karak yang mengalami otot-otot yang lemah sehingga sulit untuk menopang tubuhnya. Korak-karak oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Engkau disembuhkan. Korakar apa yang tidak mungkin Tuhan sanggup menyembuhkan. Kau sembuhkan. Ya Tuhan. Kuasa Engkau bekerja.
kuasa-Mu jauh lebih besar. Engkau menyembuhkan dan menjamah Ivana Tuhan, supaya otot-otot menjadi makin kuat. Aku Yes. berdoa Engkau Dalam menjamah nama dan Yesus. menyembuhkan. Kora. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang mengalami gangguan pada jantungnya Tuhan. Kora kami berdoa buat yang mengalami sakit jantung, kora gangguan pada pembuluh darah, gangguan pada katup Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa kora kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada jantungnya. Aku berdoa yang mengalami penyumbatan Tuhan, aku buka Tuhan, kami minta, kami bersuka minta, terbukalah pembuluh darah itu Tuhan. Ajari kami kora melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Kora dan ajari untuk kami bijaksana dalam apa yang kami masukkan ke dalam tubuh kami, sebab tubuh kami ini adalah bait Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang akan menjalankan operasi Tuhan, baik pada kakinya, baik pada panggulnya, baik yang harus menjalankan operasi, baik akan mengalami pemasangan ring jantung Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Engkau persiapan dan Engkau berdoa tangan menyertai sepanjang operasi, baik pada kaki, pada lutut, pada belikat Tuhan yang sobek Tuhan. Kami berdoa Engkau menyertai Tuhan, sehingga itu semua tersambung kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa yang aku berdoa biar kami melihat di dalam rumah-Mu, Engkau mengumpulkan orang-orang yang sehat Tuhan. Engkau mengumpulkan orang yang berjalan makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat, sebab kami hidup untuk mengasihi Tuhan. Kami ada untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan anak-Mu susah Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu susah. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, dan ajari kami menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat bekerja Tuhan. Kami berdoa jauhkan daripada pemerasan, jauhkan daripada penipuan. Kami berdoa biar anak-anak bekerja dengan yang terbaik. Engkau memberikan kecukupan Tuhan. Engkau memberikan kecukupan. Aku berdoa biarlah ketika Kau berkati berlimpah-limpah, kami tidak menjadi mabuk, tapi kami memperhatikan. Kami punya sense of crisis, supaya ketika ada saudara kami yang kekurangan, kami boleh saling menolong satu dengan yang lain. Aku berdoa Tuhan, tangan-Mu menyertai Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan harus merintis usaha yang baru, berikan kekuatan untuk mereka bisa ambil bagian. Mereka bisa mulai usaha yang baru. Tolonglah Tuhan. Bahkan mereka bisa, bahkan Kau berikan kekuatan untuk mulai berjualan bahan-bahan kebersihan, apapun yang bisa tersedia di dalam rumah, mereka bisa ikut ambil bagian dan melakukan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka mengalami keberhasilan dan keberuntungan Tuhan. Aku berdoa tangan-Mu menyertai dengan berlipat kali ganda. Tuhan, kami berdoa kira-kira apa buat mereka yang sedang menghadapi perkara di pengadilan, Engkau menolong Tuhan. Aku berdoa Engkau memberikan ketenangan, Engkau berikan kebenaran. Kami terus berdoa supaya lembaga yudikatif yang ada di bangsa ini dapat menyelesaikan setiap persoalan hukum dengan adil. Kebenaran-Mu akan dinyatakan, sebab kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang hormat dan takut akan Tuhan. Aku berdoa urapi Tuhan, urapi setiap para hakim, pengambil keputusan, ajari kami untuk bertindak dengan benar, sebab kami harus bertanggung jawabkan apa yang kami kerjakan di bumi ini kepada Bapa Surgawi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku mau berdoa, Kau berdoa, Engkau menyertai anak-anak-Mu yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau menyertai secara khusus anak-anak kami yang juga bekerja di luar negeri. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Aku berdoa buat generasi muda Tuhan. Aku berdoa buat kids, aku berdoa buat next gen, aku berdoa buat FLCC dewasa muda. Kami berdoa berikan karena generasi muda yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Aku berdoa jauhkan dari putus asa, jauhkan daripada mengasihani diri sendiri, tapi aku berdoa bangkitkan anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan dan hidup dengan takut akan Tuhan. Aku berdoa biar anak-anak muda Kau bawa dalam Aku berdoa setiap kali mereka berdoa, mereka berjumpa dengan Tuhan.
mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Sejak Yes. dari anak-anak, bukankah Engkau berkata dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berkatakan anak-anak muda akan menjadi generasi yang sungguh-sungguh Ya, Tuhan. melakukan kehendak Tuhan. Terima Ya, kasih Bapa, Tuhan. terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.